Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dua informasi perihal Julian Guevara yang sudah kembali pulih dari cedera dan Marcos Santos harus hati-hati memainkannya. Dan juga keinginan Adi Satrio pada press conference jelang Arema FC menghadapi Bayangkara. Adi Satrio berkeinginan untuk bisa mendapatkan clean sheet perdananya pada saat bertanding menghadapi Bayangkara FC tanggal 22 Agustus besok. Meski Julian Guevara telah kembali berlatih dengan skuad Singo Edan, kemungkinan besar tidak langsung berlaga. Tim pelatih Arema FC berhati-hati untuk memberinya kesempatan bermain. Itu sebagai antisipasi supaya pemain asal Kolombia itu tidak cedera lagi. Seperti diketahui, problem kaki pemain berusia 33 tahun tersebut cukup rawan. Itu menyusul berada di area lutut. Saat tidak pulih 100% berpotensi kembali menepi. Marcos Santos pun menegaskan bahwa saya masih perlu melihat situasi yang sebenarnya di cedera Julian Guevara. Kalau pulih 100%, dia pasti akan bermain. Namun tim pelatih tidak ingin kehilangan banyak pemain, terlebih saat ini masih ada beberapa punggawa Singo Edan yang masih melakukan pemulihan. Selain itu, kemungkinan besar sanksi kartu merah Yan Mota juga bertambah. Itu menyusul dia menerima hukuman tersebut atau hukuman kartu merah secara langsung. Kedepan, Arema FC akan menjalani sisa 15 pertandingan pada putaran pertama kompetisi. Pelatih asal Brasil tersebut menjabarkan keputusan siapa yang akan bermain ditentukan beberapa jam sebelum laga. Pada pagi hari tentu saja, sebelum melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, kita kembali akan melihat kondisi terakhir tim punggawa Arema FC. Kami akan lihat bagaimana kesiapan para pemain di posisi terakhir. Meski begitu, dia senang Julian Guevara kembali berlatih dengan tim. Baginya hal tersebut menjadi kemajuan yang positif. Dirinya tidak menampik membutuhkan semua pemain dalam kondisi yang sehat atau bugar, apalagi pemain bernomor punggung 6 itu sosok yang multi posisi. Julian Guevara mampu bermain di sektor tengah dan belakang. Kembalinya dia tentu saja akan menambah pilihan pemain di lini tengah dan belakang, tegas Marcos Santos. Saat ini ada 8 legion asing Arema FC yang siap bermain. Mereka adalah Lucas Frigeri, Luis Gustavo, Matheus Bled, Betinho, Valdesi Morera, Paulinho Moselin, dan tentu saja sang bomber Dalberto Luan Belo. Pemain-pemain tersebut dalam kondisi yang bugar dan siap bermain, dan tentu saja pemain-pemain lokal yang ada di Arema FC. Di tempat terpisah fisioterapi Arema FC, Reta Aroyan mengatakan kondisi Guevara semakin bagus. Hasil beberapa kali tes sebelum dia kembali berlatih cukup positif. Dia menyatakan sudah tidak merasakan gangguan atau tidak nyaman saat berlari. Dan sekarang posisinya tergantung pelatih Marcos Santos untuk memainkannya atau tidak. Di sisi lain, pada press conference sehari jelang laga menghadapi Bayangkara FC, penjaga gawang Arema FC Adi Satrio ingin mencatatkan clean sheet pertamanya bersama Arema FC. Maklum saja dari 2 pertandingan yang telah ia lakoni di kompetisi Super League 2025-2026, gawangnya selalu kebobolan. Pertama saat menghadapi PSBS Biak melalui titik penalti, dan kedua melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Betinho Filho. 2 gol itu juga terjadi ketika di menit-menit akhir pertandingan. Kondisi ini yang menjadi pembelajaran bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk bisa meningkatkan performanya.
Adi Satrio pun menegaskan di sepak bola semua bisa terjadi, kadangkala ada yang tidak bisa diprediksi. Menurutnya itu gol yang wajar dan tidak ada yang bisa disalahkan. Saya harus menatap ke depan untuk lebih baik. Semoga secepatnya saya bisa menjaga clean sheet pertama untuk Arema FC, tegaskan dalam sesi jumpa pers. Menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC, ex-kiper PSIS Semarang itu diprediksi akan kembali menjadi kiper utama di bawah mister gawang Arema FC. Kesempatan ini tentu saja tak ingin ia sia-siakan lagi untuk mengejar clean sheet yang ia canangkan. Namun yang penting bagi Adi bukanlah clean sheet, melainkan dapat memberikan kemenangan atau meraih poin penuh untuk Arema FC dan melanjutkan tren positif Arema FC yang ada di kompetisi Super League 2025-2026 di awal-awal laga ini. Ditegaskan pula bahwa sejauh ini persiapan dan recovery yang ia jalani sudah cukup baik. Semoga kami bisa melanjutkan tren positif dan mendapatkan 3 poin di pertandingan besok, sehingga kami bisa tetap mempertahankan posisi di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026. Meski telah kebobolan 2 gol, namun penampilan Adi Satrio patut diacungi jempol. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan gemilang dengan mematahkan peluang demi peluang yang dihasilkan oleh lawan dalam 2 pertandingan terakhir. Bahkan namanya masuk sebagai 11 pemain terbaik di pekan kedua Super League 2025-2026. Prestasi itu tentu menjadi catatan apik bagi Adi Satrio. Dan pada pertandingan menghadapi PSIM, ia pun terpilih sebagai man of the match. Adi Satrio pun menegaskan bahwa dirinya selalu siap dan selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik di setiap pertandingan. Sementara pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengatakan ia tidak melihat situasi lawan sebagai sebuah keuntungan, di mana Bayangkara FC hingga kini belum mendapatkan kemenangan perdana. Dia memprediksi Ilija Spasojevic dan kawan-kawan bakal tampil dengan motivasi tinggi untuk menang, sekaligus mengakhiri paceklik 3 poin dalam 2 laga terdahulu. Saya pikir tidak ada pertandingan yang mudah di kompetisi Super League ini, apalagi mereka Bayangkara FC juga merupakan tim yang bagus, berpotensi menjadi batu sandungan saat Dalberto Luanbelo dan kawan-kawan lengah. Karena itu dia mengingatkan dan berharap anak asuhnya tidak terlalu merasa jemawa. Pelatih asal Brasil menjelaskan, baik Bayangkara FC dan Arema FC menghadapi laga besok dengan pekerjaan rumah masing-masing. Untuk itu, fokusnya bukan bagaimana hasil laga lawan dalam 2 pekan lalu. Pertandingan tersebut sudah lewat, tetapi kami fokus pada bagaimana terus meningkatkan performa tim Arema FC. Satu problem yang bakal dihadapi Arema FC adalah harus mencari komposisi yang ideal. Itu akibat tidak bisa menurunkan winning teams. Yan Mota absen dan beberapa pemain yang masih berjuang mengembalikan level kebugaran atau level fitnessnya. Menyambut laga besok, Marco Santos menyatakan elemen tim melakukan persiapan yang tidak berbeda dengan sebelumnya, mulai dari melakukan proses recovery, menganalisis kekuatan lawan, mengasah aspek teknis, dan tentu saja menyiapkan taktik. Kami mempersiapkan semuanya sebagai modal untuk meraih kemenangan di pertandingan kandang besok. Dan ia pun mengharapkan jumlah Aremania yang memberikan dukungan langsung semakin bertambah saat melawan Bayangkara FC. Menurutnya, tim butuh pemain ke-12, butuh dukungan untuk meningkatkan semangat pemain. Senada dengan Marco Santos, manajemen Arema FC melihat laga menghadapi Bayangkara FC memberi tantangan berbeda. Tetapi saat mampu meraih kemenangan, tentu akan jadi hal bagus. Tim harus terus meraih tren positif dan hasil positif supaya tetap berada di papan atas klasemen sementara Super League 2025-2026. Begitu ditegaskan oleh General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Begitu kiranya update informasi jelang
match ketiga atau pekan ketiga Arema FC menghadapi Bayangkara FC di Stadion Kanjuruhan esok 22 Agustus 2025 pukul 15.30 yang rencananya juga akan disiarkan oleh Indosiar dan streaming video. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.